عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada malam hari ini kita kembali diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah nikmat mempunyai keinginan, nikmat diringankan langkah kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang usul sunnah, pondasi-pondasi akidah, pondasi-pondasi sunnah yang wajib kita yakini. Yang seorang yang tidak meyakini pondasi-pondasi yang kita sebutkan, yang kita bahas, yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang itu adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka mereka bukanlah ahlus sunnah wal jamaah. Para jemaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, perkataan Imam Ahmad yang menjadi pondasi selanjutnya adalah wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i, meninggalkan jidal, meninggalkan mira, perdebatan, kemudian tidak duduk bersama orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tidak duduk bersama orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, yaitu tidak boleh berteman akrab dengan pelaku ahlul bid'ah, dengan pelaku bid'ah, terutama da'inya, orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan atas kalian di dalam kitab, yaitu sebuah ayat yang menjelaskan jika kalian mendengar ada seseorang yang memperolok, ada seseorang yang mengingkari ajaran-ajaran Nabi SAW, ajaran-ajaran Islam, dan ini terdapat pada penyeru bid'ah, para pelaku bid'ah, mereka sejatinya telah sedang mengingkari atau memperolok ajaran Nabi SAW, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Fala taq'udu ma'ahum, janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka meninggalkan perbuatan mereka tersebut.
sampai mereka meninggalkan dari memperolok-olok, dari menghina ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, innakum idzam misluhum. Kalau kalian masih duduk-duduk bersama mereka, maka kalian termasuk dari mereka. Karena setuju dengan pengingkaran mereka terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hukumnya termasuk dosa besar dan termasuk perbuatan yang haram. Yadkhulu fi hadhihi al-ayati kullu muhditsin fid din wa kullu mubtadi'in. Masuk dalam ayat di atas semua orang-orang yang membuat atau orang-orang yang mengada-adakan perkara baru, dan semua orang-orang yang mubtadi, semua pelaku bid'ah, terutama dari da'inya, mereka-mereka yang memerintahkan masyarakat untuk melakukan bid'ah. Maka jangan sekali-kali kita ingin menonton mereka, apalagi kita tidak punya pondasi. Jangan sekali-kali ingin mengenal, atau jangan sekali-kali kita penasaran terhadap apa yang mereka sampaikan dari penghinaan mereka terhadap ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a minkum bi khurujid dajjal falyan'a anhu mastata'a." Siapa yang dari kalian mendengar cerita tentang keluarnya Dajjal, Dajjal telah keluar, namun kita dengar, maka berusahalah untuk menjauh semampu kita, menjauh dari Dajjal, terutama para wanita. Janganlah kita memberikan para wanita keluar, membiarkan mereka keluar untuk melihat keanehan-keanehan yang dibawa oleh Dajjal, karena hati wanita itu lemah. Dan kita juga harus menjauh dari Dajjal. Fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Ada seorang kelak dia akan mendatangi Dajjal. Sudah dikasih tahu jauhi Dajjal, tapi dia berusaha datang. Dan dia yakin bahwasanya dia itu beriman, imannya kuat. Fama yazalu bihi hatta yatba'ahu mimma yara minasyubahat. Dia karena melihat syubhat-syubhat yang dikeluarkan oleh Dajjal, keanehan-keanehan yang sangat luar biasa yang dikeluarkan, yang dibawa oleh Dajjal, sehingga dia pun mengikuti Dajjal. Ya. Karena terkesima melihat apa yang dibawa oleh Dajjal dari keanehan-keanehan. Namun ada juga hadis yang menjelaskan bahwasanya kelak ada seorang yang imannya sangat kuat, datang kepada Dajjal, berhadapan dengan Dajjal. Imannya dalam hatinya sangat kuat, teguh. Sampai-sampai dia diperlihatkan oleh Dajjal, ada yang dibelah oleh Dajjal, dibelah jadi dua manusia, ya digergaji lah kita katakan, jadi dua. Kemudian Dajjal lewat di tengah belahan tadi, lewat untuk meyakinkan orang tersebut bahwasanya itu sudah terpecah jadi dua misalnya. Apa kata orang ini? Saking teguhnya imannya, dia mengatakan, saya semakin yakin engkau adalah Dajjal yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya. Bahwasanya kelak Dajjal bisa demikian fitnahnya. Fitnah Dajjal. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga rawa rahimahullah bi isnadin la ba'sa bihi an Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu, wa qad ja'ahu rajulun, ada seorang yang datang kepada Anas radhiyallahu taala anhu, faqala lahu, dia berkata, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, laqitu qauman yukadzibuna bisyafa'ah wa bi'adzabil qabri.
saya bertemu dengan orang-orang yang mendustakan syafaat. Sekarang ada yang mereka mendustakan syafaat Nabi SAW. Seperti siapa? Khawarij. Orang-orang Khawarij itu mendustakan syafaat Nabi SAW. Di antara hadis yang mereka dustakan dari syafaat adalah inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku kelak, di antara syafaat Nabi SAW itu diperuntukkan untuk pelaku dosa besar dari umatnya. Sedangkan orang-orang Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar, kekal dalam neraka sehingga tidak ada syafaat baginya. Ini orang-orang Khawarij yang mengingkari syafaat. Begitu juga sekarang sekelompok orang yang sudah terkenal ya di Indonesia ini, yang dikatakan menghalalkan anjing gitu. Ya, dia juga mengingkari syafaat. Ya, mengingkari syafaat seperti orang-orang Khawarij. Ya, itu neo Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah zaman sekarang. Wa bi'adzabil qabri, kemudian orang-orang yang mengingkari azab kubur. Ini juga ada orang-orang yang mengingkari azab kubur. Faqala, apa kata Anas? Ulaikal kadzabun fala tujadishum. Mereka adalah para pendusta, maka jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka. Duduk di sini bukan berarti kita harus duduk saja, tidak. Membaca buku-buku mereka juga termasuk. Fala tujalishum. Ya, membaca, menonton video-video ceramah mereka juga termasuk. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, la tujalis ahlal ahwa'i fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk bersama ahlul ahwa, para bid'ah, para ahli bid'ah. Karena duduk bersama mereka itu membuat hati sakit. Hati kita akan sakit. Karena sebagaimana perkataan para ulama, syubhat itu nyambar-nyambar, hati kita lemah. Hati kita lemah. Wa qala Abul Jawza wa kana min kibarit tabi'in. Seorang tabi'in rahimallahu taala, Abul Jawza, dia berkata, la ayyujawirani qiradatun wa khanaziru ahabbu ilayya min ayyujawirani ahadun minhum. Ya, ini ashab al-ahwa. Namun perkataan ini tidak bisa kita praktekkan di saat ini. Ya, perkataan ini keluar ketika mayoritas ahlus sunnah. Ketika mayoritas mereka adalah ahlus sunnah. Apa kata mereka? Saya lebih baik bertetangga dengan monyet dan babi daripada bertetangga dengan pelaku bid'ah. Ya. Kalau kita pakai ini sekarang, tidak ada yang mau mendengar dakwah. Ya, siapa akan kita dakwahi kalau kita tinggalkan semua mereka? Dan ini sebagian sekarang sekelompok orang yang mengaku ahlus sunnah seperti ini. La kalam wala salam. Ya. Kita dianggap mereka lebih baik bertetangga dengan monyet dan babi daripada kita. Ya. Jadi ini tidak bisa kita praktekkan di saat ini. Ya. Ini keluar dahulu, kenapa? Karena mereka mayoritas ahlus sunnah. Jadi mereka berani untuk mengatakan demikian. Dan berani untuk mempraktekkan. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, la tujalis sahiba bid'ah. Janganlah kalian duduk-duduk bermesraan dengan sahiba bid'ah. Ya, pelaku bid'ah. Wala tajlis ma'a sahibi bid'ah fa inni akhafu an tanzila 'alaika al-la'nah. Saya takut, khawatir laknat akan turun kepada kalian. Kemudian juga dari seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, datang dua orang pelaku bid'ah kepada dia, wahai Abu Bakar,
saya ingin membacakan kepadamu satu ayat. Tidak mau. Ya, tidak mau. Lihat, seorang ulama takut terhadap fitnah ahlul bidah. Dibacakan ayat saja enggak mau. Ya. Kata dia, la taqumanni anni au la aqumanna. Kalian yang pergi atau saya yang pergi, kata dia. Ya, Muhammad bin Sirin rahimallahu taala. Kenapa? Inni khasyitu ay yaqra'a alayya ayatan. Saya khawatir dia membacakan kepada saya satu ayat, fayahrifaniha. Dia akan mentahrif, menyelewengkan makna dari makna ayat tersebut. Seperti misalnya di mana ayat-ayat sifat, ya. Ayat-ayat yang menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayaqarra dzalika fi qalbi. Saya khawatir, ya, ketika mereka menyelewengkan makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu akan menetap di hati saya. Ya, seorang ulama Muhammad bin Sirin, ya, seorang tabi'in. Kemudian ini juga terjadi di sekarang ini juga, yang mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ada seorang berkata kepada Imam Al-Auza'i, "Inna rajulan yaqul." Ada seorang yang berkata, berkeyakinan, "Ana ujalis ahla sunnah wa ahlul bidah." Saya itu netral, kata dia. Kadang saya duduk bersama ahlus sunnah, kadang saya duduk bersama ahlul bidah. Netral. Yaqul, Imam Al-Auza'i mengatakan, mengatakan hadza rajulun yuridu ay yusawiya bainal haqqi wal batil. Laki-laki orang seperti ini ingin menyamakan hak dan batil. Ya, ingin mencampur aduk kebenaran dan kebatilan. Orang seperti ini. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya kata Syekh Ruslan hafizallahu ta'ala, alamatu ahli al-bid'ah wal ahwa. Alamat yang paling tampak bahwa orang tersebut adalah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-waqi'atu fi ahli al-athar. Dia orang yang sering mencela ahli hadis. Ahlul hadis itu jamaah maksudnya adalah secara khusus ahlul hadis, ya. Seperti kita kenal sekarang Syekh Albani, kemudian Syekh Abbad, ya, rahimahumullah taala. Kemudian juga secara umum ahlul hadis adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis. Ahlul hadis. Qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri ahlul bid'ah adalah suka mencela ahli hadis, suka mencela ahlu sunnah wal jamaah. Itu ciri ahlul bid'ah. Wa misdaqu dzalika fi asrina hadha ma yahmilu bi takfiriyun. Ya. Sifat yang ini diantara yang dimiliki oleh dimiliki oleh diantaranya mereka yang memiliki keyakinan takfiri, suka mengkafirkan. Orang-orang yang suka mengkafirkan itu otomatis dia akan mencela ahlus sunnah. Ya, karena para teroris itu nggak ada ulamanya mereka. Para teroris itu nggak ada ulamanya. Ya. Nabi SAW mengatakan hudatsa'u asnan. Hudatsa'u asnan. Mereka itu ilmunya dangkal. Ya. Nabi SAW mengatakan demikian. Orang-orang Khawarij itu ilmunya dangkal. Ya, ilmunya dangkal. Ketika mereka baca Al-Quran nggak sampai ke hati, cuman di lisan aja. Ya, nggak sampai ke tenggorokan, maksudnya nggak sampai ke hati. Ya, orang-orang Khawarij. Makanya nggak ada ulamanya mereka. Wa min alamati ahli al-bid'ah wal ahwa
syiddatu mu'adatihim li ahli al-hadis wa sukutuhum an ahli al-ghayyi wal batil. Di antara ciri ahlul bid'ah dan ahwa adalah sangat bencinya mereka terhadap ahlus sunnah. Ya. Bencinya mereka yang sangat terhadap ahlus sunnah. Dan mereka diam. Ya. Mereka diam terhadap ahlul bid'ah. Terhadap ya, orang-orang yang diam tidak mengingkari ahlul bid'ah. Nah, itu. Orang-orang yang diam tidak mengingkari ahlul bid'ah maka termasuk dari ahlul bid'ah. Dan ini juga termasuk di orang-orang khawarij. Yang Rasulullah SAW bersabda, yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh orang-orang Islam. Orang-orang khawarij membunuh orang Islam. Wa yada'una ahlal awthan. Mereka tidak membunuh penyembah berhala. Yang mereka serang adalah orang-orang Islam. Ya. Dan anehnya itu adalah ibadah menurut mereka. Ya. Mereka mengharap ibadah dari perbuatan mereka tersebut. Kemudian juga di antara ciri mereka adalah mereka yang selalu mencela ahlus sunnah atau menjuluki ahlus sunnah zahiriyah, orang-orang zahiri, orang-orang tekstual. Ya. Kemudian juga menjuluki ahlus sunnah mujassimah. Nah, ini sekarang ada kan, mujassimah, yang suka ingin selalu berdebat itu. Ya. Garis lurus. Musyabbiha. Ya, kita dikatakan musyabbiha karena kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikatakan musyabbiha. Imam Ahmad bin Sinan Al-Khattab rahimahullah dia berkata, laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidhu ahlal hadis. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi', ya, tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' kecuali dia benci ahlul hadis. Fa idza btada'a ar-rajul nuzi'at halawatul hadis min qalbihi. Ketika seorang itu melakukan bid'ah, maka manisnya hadis itu terangkat dari hati mereka. Ya. Itu membuat mereka tidak menerima hadis-hadis yang sahih. Malah lebih mengutamakan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dibuat oleh kiai mereka, oleh ustaz-ustaz mereka. Ya, karena nikmat hadis sahih itu sudah hilang di hati mereka. Waliyazubillah. Kemudian di antara ciri ahlul bid'ah juga al-ghulu fid din. Mereka yang ghulu dalam agama, ya, berlebihan dalam agama. Dan ghulu ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencoba untuk ghulu, namun ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dia ketika bertanya kepada Aisyah bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW dia katakan Nabi itu seperti ini ibadahnya, masya Allah. Kata dia, ibaratnya dia merendahkan dirinya, ibadah dia dari Nabi SAW. Dan kita nggak mungkin serupa ibadah kita dengan ibadah Nabi SAW secara kualitas, ya, kuantitas. Ya. Sehingga orang yang datang ini berkata, kalau begitu saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikah. Ya. Tidak menikahnya dia ini ta'abbudan lillah, sebagai ibadah. Ya. Dia tidak menikah, meninggalkan nikah ini sebagai ibadah menurut dia. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya ketika ditanya kenapa Syekhul Islam tidak menikah. Syekhul Islam Taimiyah, Imam Nawawi rahimahullah tidak menikah. Ya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau mereka ini berdua ini tidak menikah karena ibadah, maksudnya karena menganggap itu ibadah, tidak menikahnya itu ibadah, maka ini tercela.
ya tercela. Kalau dia tidak menikahnya karena sibuk, ya sibuk dengan ilmu, maka ini tidak tercela. Ya, kata Syekh Utsaimin, tentu mereka berdua punya syahwat. Ya. Namun orang yang diceritakan dalam hadis ini, ya, dia yang meninggalkan nikah dan itu meninggalkannya dia dari nikah itu dia menganggapnya sebagai ibadah gitu. Sebagai ibadah. Ini termasuk ghulu. Ya. Kemudian juga saya tidak akan tidur, sholat terus. Ini juga ghulu. Ya. Dan ini juga sudah ada di Al-Khawarij juga. Ya, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, kalau kita ketemu sama orang Khawarij, kita akan merendahkan ibadah kita. Ya, karena semangatnya mereka ibadah. Dan sudah kita katakan di pertemuan kemarin, sampai-sampai wanita mereka itu mengqadha salatnya. Ya, mengqadha salatnya ketika haid. Atau ketika haid dia kan enggak salat, diqadha sama mereka. Ya. Kalau sunnah kan tidak. Yang diqadha'nya puasa. Nah, orang-orang yang ghulu seperti ini masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ghasyiyah 2-4, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka seperti orang-orang khusyuk. Amilatun nasibah, sampai mereka berpayah-payah untuk melakukan ibadah karena ghulunya. Tasla naran hamiyah, namun di neraka dibakar. Ya. Wa qad yuftatanu ba'dun nas bil mubtadi'ah. Dan terkadang sebagian manusia itu terfitnah. Ya, terfitnah oleh sebagian ahlul bid'ah. Terfitnah karena ahlul bid'ah itu ketika dakwah menangis misalnya. Terfitnah kalau ahlul bid'ah itu ketika ngisi kajian atau ngisi ceramahnya wow gitu. Ya, banyak orang tertawa misalnya. Terfitnah. Ya. Oh, ini enggak buat ngantuk ini. Terfitnah. Ya. Kemudian takhasyur, khusyuk. Ya, ketika zikir khusyuk menangis, terfitnah dengan itu. Ya, kemudian zuhudnya terfitnah dengan zuhud ahlul bidah. Dan juga sekarang terfitnah dengan sebutan-sebutan ayat di sini, di sana, di atas, di samping, di kiri, di atas, bawah. Ya, terfitnah. Para ulama mengatakan seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hafizallahu taala, dia mengatakan ketika khutbah itu enggak ada sunnah menyebut nomor ayat. Ketika mengucapkan berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, sebutkan ayatnya saja. Tidak ada sunnah untuk menyebut nomor ayat di surah ini, nomor ayatnya seperti ini. Yang kita dakwah itu orang awam. Ya, orang awam. Jadi sebutkan ayatnya saja, terjemahnya, kemudian faedah yang kita dapat dari situ. Kemudian juga lihat para ulama-ulama Saudi itu enggak ada ketika berceramah menyebut nomor ayat, kecuali kalau dalam tulisan, ya. Dalam tulisan, dalam buku-buku tulis kita sebut. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian sekarang ciri-ciri ahlu sunnah yang sangat tampak adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni. Dia berkata, hubbuhum li a'immatis sunnah. Mereka mencintai ahlu sunnah. Ya, ciri-ciri ahlu sunnah adalah mencintai para ulama ahlu sunnah, mencintai para ulama ahlu sunnah. Di antaranya adalah ulama madhab. Kan kita difitnah tidak mencintai ulama madhab. Ya,
Karena kita nggak ambil pendapat mazhabnya, kita difitnah demikian. Ya. Dan saya lihat sekarang sebagian orang-orang yang katanya mendalami mazhab Syafi'i misalnya, ya, itu mereka kembali ke bid'ahnya yang dulu. Sebagian ini, ya sebagian. Saya sendiri mengajar ke mereka, pernah ngajar online ya ke mereka, dan mereka mengatakan, Ustadz, saya ibaratnya berhentilah. Dulu itu saya ngisi usul salasa tauhid ke mereka itu. Kemudian mereka mengatakan berhenti untuk mempelajari usul salasa. Mereka akan fokus ke mazhab Syafi'i kata mereka. Dan sekarang saya lihat mereka kembali seperti awal. Ya, kembali seperti awal. Jadi kembali melakukan bid'ah, Maulid Nabi kembali ikut, Isra Mi'raj kembali ikut. Ya. Makanya benar ya, para ulama, sebagian ulama yang mengatakan yang bermazhab itu adalah para ulama, ya, para ahli yang bermazhab. Kalau orang-orang awam itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau orang-orang awam itu tanya ke yang ahlinya. Ya. Kemudian ciri yang kedua, tarkul mira'i wal jidali fid din, meninggalkan debat kusir dalam agama. Ya, meninggalkan debat kusir dalam agama. Nah, debat ya, itu tidak semua tercela debat. Ada dua macam debat. Yang pertama adalah debat yang terpuji. Yang kedua debat yang tercela. Debat yang terpuji itu adalah debat yang tujuannya untuk menampakkan kebenaran, mencari kebenaran. Nah, ini terpuji, debat yang terpuji. Karena dalam Al-Quran sudah ada emang perintah untuk berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka, ya, mereka nggak bisa didakwah dengan hikmah, bijaksana, dengan mauizah nggak bisa debat. Ya, debat mereka dengan cara yang lebih baik, ya ahsan, dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan memperhatikan adab-adab debat. Nanti kita akan sebutkan. Kemudian juga sabda Nabi SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah, ya, melawan orang-orang musyrik dengan harta kita. Dengan harta sekarang ini maksudnya dengan harta di sini adalah dengan menginfakkan harta kita ke lembaga-lembaga yang mendakwahkan Islam yang benar. Kemudian dengan jiwa raga kita, yaitu jihad melawan orang-orang kafir. Kemudian wa alsinatikum, dengan lisan-lisan kita, dengan kita menyampaikan kebenaran. Kemudian dengan berdebat. Ya. Kemudian yang kedua jidal mazmum, debat yang tercela. Itu adalah debat yang tujuannya untuk agar kebatilannya diikuti. Ya, setelah tampak kebenaran. Ya, sudah tahu itu salah tapi tetap ngeyel. Ya. Jadi itu kambing walaupun terbang. Ya, walaupun kambing itu kambing, tetap itu kambing walaupun terbang karena saking ngeyelnya. Ya.
Dan ini juga banyak ya dalil-dalil tentang jidal mazmum ini akan tercelanya jidal seperti ini. Kemudian selanjutnya contoh-contoh jidal ya. Contoh-contoh jidal yang mahmudah. Jidal yang terpuji dalam Al-Quran. Seperti siapa? Jidalnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Namrud. Ya. Kemudian juga jidalnya Nabi Ibrahim bersama bapaknya. Ya, bapaknya berdialog sama bapaknya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya. Ya, berjidal. Kemudian Nabi Syuaib bersama kaumnya, ya. Kemudian juga dalam asar sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berjidal melawan orang-orang Khawarij, berjidal bersama orang-orang Khawarij. Minta izin ke Ali bin Abi Thalib. Yang pada saat itu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Minta izin. Apa kata Ali? Saya khawatir, kata Ali. Lihat, Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan Ibnu Abbas, sahabat, untuk berjidal. Ya. Siapa yang mengingkari ilmunya Ibnu Abbas? Ya. Makanya jidal itu enggak sembarang. Ya, tidak sembarang. Kemudian adab berjidal. Yang pertama adalah niat yang jujur, yaitu untuk menolong kebenaran, untuk mencari kebenaran, menolong kebenaran, untuk berdakwah, ya. Kemudian menjauhi riya, sum'ah. Yang kedua, ilmu yang sahih, ilmu yang benar, ilmu yang sahih dari kitab dan sunnah sebagaimana yang difahami salaf. Yang ketiga, ketika ada perselisihan, kita harus janji dulu sama lawan debat. Kalau ada perselisihan, kita kembalikan Al-Quran dan sunnah. Kalau mereka dia nggak mau, tinggalkan. Ya, berarti dia intisarul batil, ya, untuk membantu kebatilan. Yang keempat, mendahulukan nakal ini Al-Quran dan Sunnah, nas-nas Al-Quran dan Sunnah daripada akal. Ya, kita dahulukan berdalil dengan nakal Al-Quran dan hadis, baru kita berdalil dengan akal. Gitu. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya yang berdebat dan lawan debat itu harus berilmu, harus berilmu. Yang kelima, at-tahalli bil akhlaqil islamiyatil 'aliyah asna al-jidali. Kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak yang tinggi, akhlak Islamiyah yang tinggi di saat berdebat. Kalau lawan debat itu sudah mencaci maki, berarti dia sudah kalah. Ya, lawan dialog itu mencaci maki, berarti sudah kalah. Kemudian lawan dialog itu suaranya sudah dibesar-besar sampai merah berurat leher misalnya, sudah pukul-pukul meja misalnya, itu sudah kalah dia. Tinggalkan sudah orang seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam, menjauhi untuk banyak ditanya. Nah, itu kita yang harus banyak bertanya adab berdebat. Ya, ini sebagaimana dulu kami dikasih tahu oleh Ustaz Arifin Badri hafizullah taala. Beliau mengatakan kalau berdebat, ketika berdebat jangan mau ditanya. Ya, kalau kita dicecer pertanyaan, otomatis
tidak lama kemudian jawaban kita pun habis. Ya. Kemudian yang ke-11, di sini yang ke-11. Saya ringkas yang ke-7 ya. Tidak boleh mencela lawan debat. Ya. Maksudnya mencela fisiknya, saking marahnya dia dicela ininya. Kamu ini juling atau apa misalnya. Enggak boleh. Itu bukan adab debat. Ya. Jadi yang penting kita berhias diri dengan akhlak Islamnya dan kontrol emosi. Ya, kontrol emosi. Karena syaitan di situ pasti ada. Ya. Yaitu diantara adab-adab debat. Orang yang suka berdebat ya, sedangkan dia tidak punya ilmu, itu aksanat tanakul. Dia sangat cepat pindah ormas. Ya, cepat dia pindah ini kemana? Talawun, kata mereka mutalawin, warna-warni. Ya. Atau kalau kita apa namanya? Nabi SAW bersabda, "Abghadur rijali ilallahi al-aladul khasimu." Seseorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala lah mereka yang suka berdebat. Ya, mereka yang suka berdebat. Apalagi sekarang di zaman medsos. Ya, dikit-dikit debat. Imam Malik rahimahullah ya, dia berkata, "Lau anna rajulan rakibal kaba'ira kullaha ba'da an la yushrika billah, thumma takhalla min hadhihi al-ahwa wal bid'ah wa dzakara kalaman dakhala al-jannah." Ya. Jadi orang-orang suka berdebat itu adalah orang-orang yang ahlul kalam. Ya, mereka yang memperdalami filsafat. Mereka tuh suka debat. Ya. Ahlul kalam. Dia mengatakan di sini Imam Malik, kalau seandainya seorang itu melakukan dosa-dosa besar, ya, selain kesyirikan, kemudian dia meninggalkan debat, ya, meninggalkan filsafat, meninggalkan debat, meninggalkan bid'ah, maka dia akan masuk surga. Ya, maka dia akan masuk surga. Ya, sampai sini dulu pembahasan tentang debat, kusir, dan tidak bermudah-mudah untuk duduk, ya, membaca buku atau mendengar ceramah ahlul bidah. Insyaallah kita akan lanjut masih pembahasan ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.